Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima, masih dengan materi induksi matematika, ya. Nah, yang dibahas pada pertemuan yang kelima ini adalah pembuktian induksi matematika pada pernyataan matematis berupa keterbagian. Oke, kita lanjut dengan LKPD yang keempat. Ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya, dan ini adalah tujuannya. Nah, IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan prinsip pembuktian bentuk keterbagian dengan induksi matematika. Langsung saja lihat contohnya. Untuk n bilangan asli di mana x tidak sama dengan y, buktikan dengan induksi matematika bahwa x pangkat n kurang y pangkat n habis dibagi dengan x kurang y. Nah, untuk penyelesaiannya masih sama dengan langkah-langkah untuk penyelesaian induksi matematika, ya. Yang pertama itu dengan menggunakan langkah awal, yang kedua adalah langkah induksi. Tapi sebelumnya kita harus misalkan PN dulu, yaitu PN dengan ini, ya. Pernyataannya adalah x pangkat n kurang y pangkat n. Nah, untuk membuktikan PN sama dengan x pangkat n kurang y pangkat n habis dibagi x kurang y, artinya PN dapat dituliskan sebagai kelipatan x kurang y. Oleh karena itu akan ditunjukkan PN sama dengan x pangkat n kurang y pangkat n memenuhi prinsip induksi matematika. Yaitu kita lihat langkah awal. Langkah awal untuk n sama dengan 1, maka P1-nya yang tadinya PN adalah x pangkat n kurang y pangkat n, maka untuk n sama dengan 1 menjadi P1 itu sama dengan x pangkat 1 kurang y pangkat 1 itu sama dengan x kurang y. Jelas x kurang y itu akan habis dibagi dengan x kurang y, sehingga langkah awalnya untuk P1 itu adalah benar, ya. Yang kedua adalah langkah induksi. Anggap PK benar, yaitu PK sama dengan x pangkat K kurang y pangkat K habis dibagi x kurang y, sehingga PK sama dengan x kurang y kali m, dengan m adalah bilangan bulat, ya. Kenapa PK kita ganti dengan x kurang y kali m? Karena kita harus PK ini harus habis dibagi dengan x kurang y. Kemudian m ini adalah bilangan bulat. Nah, PK tadi itu adalah x pangkat K kurang y pangkat K. Nah, akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 sama dengan x pangkat K tambah 1 kurang y pangkat K tambah 1 itu habis dibagi dengan x kurang y. Ini yang akan kita buktikan, ya. Akan kita buktikan apakah x pangkat K tambah 1 kurang y pangkat K tambah 1 itu habis dibagi dengan x kurang y. Nah, sekarang kita perhatikan perubahan ruas kanannya, ya. Nah, ini untuk PK tambah 1 itu sama dengan x pangkat K tambah 1 kurang y pangkat K tambah 1. Nah, ini untuk x pangkat K tambah 1 berdasarkan sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat perpangkatan. Kalau pangkatnya ditambahkan seperti ini, jadi kita bisa uraikan menjadi perkalian bilangan berpangkat, menjadi x pangkat K kali x pangkat 1, karena pangkat satunya jadi tidak perlu ditulis, cukup ditulis saja dengan x. Begitu juga dengan y pangkat K tambah 1, jadi y pangkat K kali y, ya. Nah, sekarang yang berikut dari sini kita lihat yang ini, ya. Untuk x pangkat K kali x kurang x pangkat K kali y ditambah x pangkat K kali y kurang y pangkat K kali y. Jadi bentuk ini tidak akan merubah bentuk yang ini, yang x pangkat K kali x kurang y pangkat K kali y. Jadi ini karena ini hasil dari penjumlahan yang ini itu dia 0, ya. Jadi
Nah, ini bentuk yang ini, bentuk yang ini, itu tidak akan merubah bentuk yang di atas karena hasil dari ini adalah 0 ya. Ini, nah sekarang kita lanjut. Nah, X pangkat K kali X kurang X pangkat K kali Y. Yang ini ya. Ini sama yang ini. Nah, karena dua-dua di sini ada X pangkat K, ini bisa kita keluarkan menjadi X pangkat K kali X kurang Y. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini. Karena di sini sama ada Y, kedua-duanya ada Y, Y-nya bisa dikeluarkan sehingga menjadi X pangkat K kurang Y pangkat K kali Y ya. Nah, X pangkat K kali X kurang Y tambah X pangkat K kurang Y pangkat K dikali Y. Nah, sekarang yang bentuk ini X pangkat K kurang Y pangkat K. Nah, ini X pangkat K kurang Y pangkat K, ini adalah X kurang Y kali M, sehingga yang X pangkat K kurang Y pangkat K kita ganti dengan X kurang Y kali M, kemudian dikali dengan Y ya. Nah, sekarang karena di sini sudah ada X kurang Y, berarti X kurang Y-nya bisa kita keluarkan. Nah, kalau ini dikeluarkan berarti hasilnya tinggal di sini tinggal X pangkat K. Kalau di sini X kurang Y sudah dipindahkan ke sini, berarti sisanya di sini tinggal MY. Sehingga X kurang Y kali X pangkat K tambah MY, di mana X kurang Y itu merupakan faktor dari P K tambah 1, itu dia terbukti ya. Jadi Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga didapat kesimpulannya, karena Pn sama dengan X pangkat N kurang Y pangkat N memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka X pangkat N kurang Y pangkat N habis dibagi X kurang Y benar untuk setiap bilangan asli N dan X-nya tidak sama dengan Y. Nah, contoh ini juga itu bisa kalian lihat pada buku paket ya. Nah, buku paket yang sudah pernah ibu bagikan di Google Classroom. Nah, jadi ini ya, ini contohnya ya, dan ini alternatif penyelesaiannya. Nah, alternatif penyelesaiannya ini berbeda dengan penjelasan ibu yang tadi, tapi dia menghasilkan hasil yang sama ya. Cara pembuktiannya agak sedikit berbeda dengan pembuktian yang ibu jelaskan tadi, tapi kalian bisa lihat juga cara penyelesaiannya pada soal yang sama. Ini seperti ini pada buku paket, itu pada halaman 19 ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan aktivitas ya. Nah, untuk aktivitasnya, buktikan dengan induksi matematika P pangkat N tambah 1 kurang P habis dibagi oleh 12. Nah, tetap harus kita misalkan Pn-nya dengan 4 pangkat N tambah 1 kurang 4. Pada aktivitas ini, kita harus menunjukkan bahwa 4 pangkat N tambah 1 kurang 4 dapat ditulis sebagai bilangan kelipatan 12. Akan ditunjukkan bahwa Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Nah, langkah awal untuk N sama dengan 1, maka P1-nya, jadi N yang ada di sini, itu kita ganti dengan 1 ya. Ini kita ganti 4 pangkat 1 tambah 1 kurang 4. Nah, ini 1 tambah 1 jadi 4 pangkat 2 ya, kurang 4, sehingga 4 pangkat 2 adalah 16. Ini 16 kurang 4 hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini apakah habis dibagi dengan 12 adik-adik, atau 12 ini merupakan kelipatan dari 12?
Iya, jadi 12 itu dia merupakan kelipatan 12 atau akan habis dibagi dengan 12, sehingga didapat P1-nya benar untuk N sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi, anggap PK benar, sehingga untuk PK yang tadinya di sini 4 pangkat N tambah 1 karena dia PK, berarti akan berubah jadi P pangkat K tambah 1 ya. Jadi di sini 4 P K tambah 1 kurang 4 akan dibuktikan PK tambah 1 di sini pangkat K-nya diganti dengan K tambah 1 ya. K tambah 1 karena di sini tambah 1 berarti di sini juga tambah 1 sehingga jadi 4 pangkat K tambah 1 tambah 1 kurang 4 itu habis dibagi dengan 12. Jadi akan dibuktikan bahwa 4 pangkat K tambah 1 tambah 1 kurang 4 ini akan habis dibagi 12. Karena 4 pangkat K ini ya, ini di sini K tambah 1 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 habis dibagi 12. Dapat kita misalkan ini 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 itu sama dengan, karena ini adalah habis dibagi dengan 12, maka di sini menjadi 12N ya. Jadi 12N untuk N bilangan bulat positif. Kenapa 12N? Karena dia habis dibagi 12. Kalau habis dibagi 12 berarti dia merupakan kelipatan dari 12 ya. Nah, ini 4 pangkat K tambah 1 sama dengan 12. Nah, men 4 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi positif 4. Sehingga 4 pangkat K tambah 1 sama dengan 12N tambah 4. Nah, bentuk dari yang mana? Bentuk dari yang ini ya. Bentuk 4K tambah 1 tambah 1 kurang 4. Ya, ini 4 pangkat K tambah 1 tambah 1 kurang 4 sama dengan ini 4K 4 pangkat K tambah 1 dikali 4. Kita menggunakan sifat-sifat eksponensial atau sifat perpangkatan ya. Ini jadi 4 pangkat K tambah 1 dikali 4 kurang 4 yang ini. Yang kurang 4 ini yang ini ya. Itu sama dengan, nah, 4 pangkat K tambah 1 ini kan hasilnya adalah 12N tambah 4. Jadi di sini diganti dengan 12N tambah 4 dikali 4 yang ini ya, dikali 4. Ini kali 4 kurang 4. Nah, sekarang 12N tambah 4 dikali 4 dikalikan ya. 12N dikali 4 hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah tuh 48. Jadi 48N ditambah 4 kali 4 itu 16 ya. Jadi 48N tambah 16 kurang 4 sehingga hasilnya adalah 48 ditambah dengan 12 ya. 16 kurang 4 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang ini kita jadikan kelipatan 12. Kalau kita jadikan kelipatan 12 berarti 12 kita keluarkan, berarti 48N dibahagi 12 adalah itu berapa? 4 ya. Jadi 4 harusnya ini 4N ya, bukan 4P. 12 bahagi 12 itu adalah 1 ya. Dengan demikian PK tambah 1 sama dengan 4 pangkat K tambah 1
tambah 1 dikurangi 4 dapat dinyatakan sebagai kelipatan 12, yaitu ini ya, yaitu 12 kali 4N ya. Jadi di sini 4N bukan 4P. 4N tambah 1. Jadi benar bahwa PK tambah 1 sama dengan 4 pangkat K tambah 1 tambah 1 kurang 4 itu habis dibagi 12. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sama dengan contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi ini karena PN-nya adalah 4 pangkat N tambah 1 kurang 4 itu memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa 4 pangkat N tambah 1 kurang 4 habis dibagi dengan 12. Jadi itu kesimpulannya ya. Yang berikut, nah sekarang sudah masuk latihan. Nah sekarang kalian kerjakan latihan ini itu berdasarkan contoh dan aktivitas yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ini diselesaikan dan ini sebagai tugas untuk pertemuan yang kelima ya. Nah nanti hasilnya itu kalian kirim ke Google Classroom. Nah kalau ada yang perlu ditanyakan itu ditanyakan ke WA Group atau forum Google Classroom. Demikian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.